Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, seperti kita ketahui bersama bahwasannya Kabupaten Jember dikenal sebagai kota tembakau dan juga kota karnaval, yakni Jember Fashion Carnaval. Namun di sisi lain, Jember juga dikenal sebagai kota santri. Bagaimana tidak, kita ketahui bersama bahwasannya hampir lebih dari 600 pondok pesantren telah hadir di Kabupaten Jember. Dan pada kesempatan hari ini kita juga akan berbincang-bincang membahas lebih dalam tentang santri-santri yang tentunya mereka akan dibentuk sebagaimana mestinya untuk memperjuangkan kemerdekaan sebagai penerus ulama dan juga tentunya sebagai generasi penerus bangsa ke depannya. Pada kesempatan hari ini telah hadir bersama dengan Vidya di sini di studio JTV Jember, yakni Ketua Yayasan Pondok Pesantren dari Raudatus Syabab Sumber Waringin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadiah. Gus Ali Hasan, yakni sebagai Ketua Yayasan Pondok Pesantren Raudatus Syabab, betul begitu? Betul. Alhamdulillah, bagaimana kabar hari ini, Gus? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Gus, sebelumnya kami mengaturkan terima kasih banyak atas kehadirannya karena berkenan untuk berbincang bersama dengan kami, tentunya bersama dengan seluruh pemirsa dari JTV dimanapun Anda berada. Seperti itu ya. Sama-sama. Oke, sudah siap Gus untuk hari ini? Wah, monggo. ini. Kalau kita mau ketahui bersama Gus ya, memang salah satu pondok pesantren di Sumber Waringin ini ternyata sudah begitu lama hadir di tengah-tengah masyarakat. Dan tadi saya sudah mendengar bahwasanya sudah hampir 2.200 santri. Wah, luar biasa. Bagaimana Gus? Bisa diceritakan perjalanan sejak awal hingga hari ini bisa membentuk karakter-karakter yang begitu islami sekali dengan 2.200 santri tersebut. Silakan. Terima kasih. Pondok Pesantren Sumber Waringin itu memang mungkin bisa dikatakan pondok pesantren tertua di Jember. Tahun berdiri itu 1912. Oleh muasisnya, pendirinya beliau sekaligus juga pengasuh pertama itu Kiai Ahmad Syukri. Itu awalnya masih di timur jalan dulu tahun 1912. Setelah itu karena tidak muat, akhirnya wakifnya memberi tanah yang lebih luas di sebelah barat itu pindah, cuman beda jalan. Jadi semakin berkembang begitu ya. Itu memang sejak awal termasuk pondok pesantren perjuangan. Masya Allah. Sebelum kemerdekaan, santri-santri awal memang sekaligus santri sekaligus juga pejuang. Itu ya malam ngaji, habis ngaji kadang langsung gerilya itu ya. Bahkan banyak saya sendiri langsung berbicara sama santri-santri sepuh itu dulu. Ya biasa itu, paham jenis-jenis senjata itu masih pada zaman Belanda. Sampai wafat beliau itu masih tetap dilanjutkan oleh pengasuh kedua, menantu sekaligus juga ponaan beliau, Kiai Umar. Itu berjalan tahun 33 beliau melanjutkan sampai ke kemerdekaan beliau masih tetap ya. Bahkan Pondok Pesantren Sumber Waringin itu memang sejak awal ya memang anti kepada penjajahan penjajahan ya. Ketika dulu ketika awal dicetuskan resolusi jihad itu menjadi hari santri nasional, ya termasuk keluarga pesantren Sumber Waringin itu yang bisa merasakan bahwasanya buah dari hasil perjuangan pesantren dulu mengusir penjajah Belanda ya. Belanda sampai ke Jepang tahun 43 sampai 45 itu masih bisa dirasakan, dan rasa syukur itu luar biasa terutama dari santri-santri senior yang ikut berjuang langsung pada waktu itu ya. Bahkan biasa itu kalau sudah tidak makan sampai 1 minggu bahkan sampai 1 bulan di tengah alas itu santri-santri awal sampai sekarang pun juga itu kita sejarah itu dimasukkan di dalam kurikulum madrasah, kurikulum pesantren. Itu tiap tahun penerimaan
santri baru itu mesti disampaikan ya, begitu ya. sejarah Jadi perjuangan. agar Nggih. para santri ini juga bisa mengetahui bahwasanya Mengetahui, begitulah cerita sejak Cerita awal sejak awal. munculnya pondok pesantren ini hingga para santri itu bisa masuk seperti itu ya. Nggih, nggih. Ini kalau saya boleh hitung ya Gus ya. Sekarang kan Nggih. tahun 2023 dia. 2023 nggih. dikurangin tahun 1912. 12. Kurang lebih 111 tahun 11 sudah tahun. berdiri, Nggih. Masya Allah. Semoga ini Nggih. menjadi berkah ya Amin, untuk amin, amin. seluruh pengurus pondok Nggih. pesantren, begitu pun juga dengan para santrinya. Seperti ini Gus, karena memang kita juga akan merayakan bersama. Ini Nggih. kan sama-sama kemerdekaan ya, kalau Kemerdekaan, memang nggih. kalau kemarin kita kemerdekaan dari Republik Indonesia, Republik namun Indonesia. tanggal 22 Oktober besok ini kita juga akan sama-sama merayakan Hari Santri. Santri Nasional. Tentunya selama 111 tahun ini tidak mudah untuk meningkatkan kualitas, mutu, dan juga pendidikan yang tentunya akan didapatkan oleh para santri itu sendiri. Lalu bagaimana awal cikal bakal meyakinkan seluruh masyarakat bahwasanya kami berjuang sejak sebelum kemerdekaan, dan monggo Bapak Ibu juga bisa mempercayakan kepada kami bahwasanya karena memang perjuangan sebelum kemerdekaan itu benar-benar perjuangan yang tidak mudah. Dan bagaimana sih Gus proses dalam sejak awal muncul hingga saat ini untuk bisa meyakinkan para santri untuk bisa bergabung di tempat Gus sendiri? Nggih. Terima kasih. Memang awal 2009 itu termasuk puncak drastis kemerosotan santri dari segi kuantitas nggih. Sejak tahun 1912 sampai dengan 2009. nggih. Wow, luar biasa. Ternyata setelah Hadratul Marhum Abah ya, itu putra bungsu dari Kiai Omar, pengasuh yang kedua, itu sharing kepada alumni dan juga masyarakat. Ternyata dari masyarakat menghendaki ada pendidikan formal ya. Makanya tepat 2012 ya, 2012 berarti 1 abad setelah berdirinya pondok itu dicetuskan madrasah sanawiyah dan madrasah aliyah ya. Dan itu dalam jangka 1 tahun ya, 2013 perkembangannya pesat sampai lebih dari 500. Awal itu sampai tinggal mungkin cuman 200-an santri itu. Santrinya wow. nggih. Dari 1912 ya, mulai tambah banyak sedikit merosot sampai 2009 itu nggih. 2013 sudah setelah ada pendidikan formal itu alhamdulillah sudah banyak lagi nggih. Ya termasuk kita juga apa namanya yang awalnya pesantren itu dikenal apa namanya nelongso kalau di pesantren istilahnya ya, masak sendirian dan sendiri. Makanya kita juga ada kantin ya, ada apa namanya tempat-tempat yang awalnya mungkin kelihatan kalau pesantren itu identik dengan apa namanya lembaga pendidikan yang kumuh terbelakang dan lain sebagainya. Makanya kita juga bekerja sama dengan pemerintah setempat, pemerintah desa dan juga masyarakat ya, termasuk juga alumni. Makanya kamar-kamar yang asalnya itu dulu dari bambu dari bambu itu sudah diganti dengan tembok ya, termasuk juga kamar mandi yang awalnya itu kolam ya, kolam bersama-sama itu nyuci baju dan lain sebagainya, masak bahkan ambil air dari situ. Sekarang sudah diperbaiki ya. Jadi semakin tahun semakin ada perbaikan ya tentunya untuk demi kenyamanan para santri juga tentunya. Oke, kalau misalkan kita melihat bahwasanya tadi memang hampir dari 2.200 santri yang telah tergabung di pondok pesantren ini, kemudian dari mana saja asal dari mereka sehingga memang mereka mempercayakan untuk bisa menimba ilmu di pondok pesantren dari Gus sendiri? Malah kalau sekarang saya lihat di grafik data santri itu yang paling banyak dari Bondowoso. Wow. Bondowoso itu hampir 55%, 50%. Selebihnya itu dari Jember, terus ada sebagian dari Surabaya, bahkan ada juga dari Bali itu ada, cuman tidak banyak. Ada tidak mendominasi tapi tidak mendominasi. Terus yang mayoritas yaitu Bondowoso, ya Jember, Banyuwangi ya, Banyuwangi. Sebagian juga Situbondo, daerah apa namanya Presiden Besuki, yang paling banyak itu. Baik, Gus, kalau kita melihat mindset dari masyarakat luar tentunya ya, kita kan kalau melihat
kita memasukkan anak atau santri di pondok pesantren seperti itu. Kegiatannya hanya mengaji saja. Apa betul sih Gus? Kegiatan dari pagi, malam, bangun lagi, ngaji lagi. Apa benar kayak gitu ya Gus ya? Tidak demikian sebenarnya. Oh iya, kalau bagaimana? di pesantren itu kan apa namanya? Kalau sekarang itulah estek ya. Itu ya mengaji, mengabdi ya. Baik. Ternyata santri-santri ya seperti alumni ya. Alumni termasuk pengasuh Pondok Pesantren Nurul Islam Andi Rogo Ki Muhyiddin, itu dulu kan santri di Sumberwingin. Ya beliau setelah kegiatan mengaji usai ya kadang apa namanya ikut santri yang lain yang dipasrai melihara ternak, ada di situ kambing, ada juga sapi dan lain sebagainya. Ada sebagian di toko pesantren, toko kitab, toko apa namanya koperasi juga. Ada sebagian juga di pertanian ya, di sawah itu memang apa namanya bervariasi. Jadi rata-rata santri-santri itu selain fokus ulumuddiniyah ngaji, tapi dibekali juga dengan ilmu kemasyarakatan ya, termasuk juga nanti setelah pulang ke masyarakat itu bisa mencari lapangan pekerjaan, bahkan menciptakan lapangan pekerjaan, itu yang diharapkan. Jadi memang awalnya adalah menjadikan mereka menjadi insan yang islami, kemudian di samping itu mereka juga bisa menjadi pribadi sesuai dengan diri mereka sendiri agar bisa lebih bermasyarakat, betul seperti itu ya. Baik, kalau misalkan Gus, kita ketahui bersama bahwa saya selama kurang lebih beratus-ratus tahun ini, apalagi pada saat sudah MTS ya, MTS dan juga MA ya. MA. Kemudian apa saja program yang diberikan oleh MTS itu sendiri dan juga MA untuk memajukan kesejahteraan dari para santri itu sendiri, terutama dalam hal pendidikan? Pendidikan di pesantren itu karena mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, ya kurikulum pesantren ya 100% ya itu. Makanya kalau istilah di pesantren itu bangun tidur sampai tidur kembali, yaitu kurikulum. Makanya ada pendidikan karakter di situ, juga ada pendidikan life skill ya. Termasuk juga yang 2013 yang kita bekerja sama dengan Pondok Pesantren Nurul Jaridid itu untuk mengasah kemampuan berbahasa. Kebetulan ada 2 bahasa, yaitu bahasa Arab sama bahasa Inggris ya. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih tetap berjalan ya. Kita mengambil asatid dari sana dan 6 bulan setelah itu diganti lagi. Nah itu karena ada sebagian kalau santri ya cuman bisa ngaji, untuk ilmu-ilmu yang lain rata-rata pas-pasan. Alhamdulillah sekarang enggak. Bahasa Inggrisnya ya juga oke ya. Insya Allah kalau bisa di channel YouTube itu sudah ada itu drama bahasa Inggris dari santri, dari siswa MTS dan juga MA Raudhatus Syabab itu. Baik, jadi memang itu adalah learning by doing ya. Jadi mereka belajar, kemudian mereka akan terus bisa, karena memang kurikulumnya sekarang sudah berbeda dibanding dengan kurikulum yang dulu. Baik Gus, jangan kemana-mana dulu ya Gus ya, karena kita akan membahas di segmen selanjutnya. Untuk pemirsa yang ada di rumah, pemirsa setia dari JTV, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah jeda berikut.